Oke, selamat sore teman-teman. Karena waktu sudah menunjukkan 15.45, kita mulai. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk belajar bareng nih sama Dimensi Belajar. Untuk sore ini kita akan membahas mengenai TIU Matematika Dasar. Oke, di sini juga sudah ada pemateri kita pada sore hari ini nih, Kak Ronald. Selamat sore, Kak Ronald. Halo, Halo, selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Wah, semangat Kayak bener SMA nih, ya. Kak. Zaman-zaman ospek kayak gitu. Iya. Ya, teman-teman, ini Kak Ronald, pemateri kita pada sore hari ini. Teman-teman kalau mau aktifkan kamera boleh ya, tapi kalau misalnya emang lagi ribet atau gimana nggak apa-apa, tidak mengaktifkan kamera. Gimana Kak Ronald di Padang, Kak Ronald? Dingin di Padang, dingin. Tingkat itu gimana Kak Ronald? COVID di sana? Di Padang zona kuning ya, zona kuning. Zona kuning. Bener nggak? Oh, di Padang udah hitam katanya. Udah sama. Kalau di daerah sini udah merah sih, karena kayaknya udah nambah sih beberapa orang gitu. Iya ya. Di Jakarta gimana Kak Diana? Wah, ini banget. Kayaknya kayak ya? Kembali ke tahap-tahap awal pas di tahun 2020 loh. Mudah-mudahan cepat selesai lah ya. Iya ya, mudah-mudahan. Mungkin ini juga sih yang menyebabkan salah satu alasan kayak CPNS diundur kan. Harusnya kan 31 Mei kemarin tuh udah pengumuman kan, kayak misalnya kayak pengumuman di mana aja dan formasinya apa aja. Sekarang kan belum ya, baru beberapa instansi doang yang ngasih tahu mereka tuh buka formasi apa aja, dan kalau dari pusatnya belum dibuka sama sekali gitu. Iya, jadi betul. Ya jadiin pelajaran aja, jadiin hikmah buat kita biar belajarnya bisa makin lama. Amin. Oke, teman-teman, gimana teman-teman kabarnya? Baik. Oke, nah teman-teman, sebelum nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Kak Ronald, sama Mas Ronald. Nah, ini jangan lupa teman-teman bisa baca lagi Permenpan RB-nya yang nomor 27 tahun 2021 ya, tentang keterangan, persyaratan dan yang lainnya mengenai CPNS 2021 ini. Oke, karena sekarang itu temanya mengenai matematika dasar, nah maka di sini ada yang namanya kemampuan numerik di dalam TIU ya. Di dalam TIU ada kemampuan numerik. Nah, di dalam kemampuan numerik ini ada beberapa macam nih jenis soalnya. Yang pertama ada berhitung ya, hitung-hitungan lah, pecahan dan segala macam, skala, deret angka. Kemudian deret angka tuh yang pola-pola, kalau nggak salah misalnya kayak apa ya, misalnya kayak longkap-longkap gitu loh, misalnya 2, 10, 15 terus berapa, tiba-tiba kayak gitu kan, deret. Terus perbandingan kuantitatif, dan juga nanti akan ada soal cerita. Nah, ini untuk lebih lanjutnya akan dibahas oleh Kak Ronald. Ya, akan dibahas oleh Kak Ronald. Oh iya, Kak Ronald, ini nanti kita kan sebelumnya ini Dimensi Belajar untuk bedah soal webinar 3 minggu bedah soal CPNS ini bekerja sama dengan Ines Kosmetik.
Tapi di sini perwakilan dari Ines Kosmetiknya belum ada, jadi nanti bisa Kak Ronald dulu ngejelasin kayak materi-materinya, nanti sisanya kalau misalnya Mbak perwakilan dari Inesnya sudah datang, nanti bisa Mbak Inesnya presentasi dulu mengenai Ines Kosmetik seperti itu. Oke. Oke, siap. Siap ya teman-teman ya. Kita belajar bareng. Oke, mulai nih Kak. Iya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya di situasi pandemi saat ini. Dan semoga teman-teman tetap semangat ya untuk mengejar target buat jadi PNS gitu ya. Dan akan mengikuti CPNS gitu. Tetap semangat ya teman-teman, terus belajar. Karena dengan adanya peluang saat sekarang ini, teman-teman bisa mempersiapkan materi atau mempersiapkan diri, mempelajari segala sesuatu yang diperlukan untuk CPNS nantinya. Karena mumpung belum ada pengumuman tadi ya, pengumuman kapan diadain CPNS ini. Oke, perkenalkan nama saya Ronaldo Ahmad Siddiq, biasa dipanggil Ronald ya, atau di dimensi belajar Kak Ronald ya, kita manggilnya pakai istilah Kak Ronald gitu. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk sharing bersama teman-teman semua. Di sini bukan bermaksud menggurui ya teman-teman ya, tapi di sini kita belajar bareng aja, belajar bersama. Kalau seandainya nanti ada salah di penyampaian saya atau di cara saya mengajar, cara saya memberitahu, atau dalam cara pengerjaan, tolong teman-teman koreksi, silakan ya teman-teman ya. Oke, minggu-minggu sebelumnya kita udah bahas mengenai TWK oleh Kak Ana, terus ada TIU yang kemampuan verbal oleh Kak Purwo Besari, dan terakhir ini TIU matematika dasar. Nah, di matematika dasar ini nanti ada beberapa pembahasan, nanti kita coba lihat. Saya bisa share screen ya, Kak Dena ya? Iya, bisa. Udah bisa belum? Sebentar. Oke. Udah kelihatan belum ya? Belum. Nah, udah. Oke. Jadi beda soal CPNS, TIU, matematika. Oke, saya nggak bakalan banyak menjelaskan konsep TIU ini ya teman-teman, karena udah dijelasin di pembicara-pembicara sebelumnya. Saya sedikit garis besarnya aja. Tes intelijensia umum atau disebut dengan TIU, itu materinya itu ada penalaran verbal, non-verbal, itu berupa angka, numerik, kuantitatif. Terus ada kemampuan, nanti di sini juga ada kemampuan penalaran logis dan penalaran analitis ya teman-teman. Nah, yang pertama di matematika itu materinya banyak ya teman-teman, materinya banyak. Di antaranya yang harus teman-teman pelajari dan teman-teman lihat-lihat kembali, mungkin ini sudah pernah dipelajari SMA, SMP, SD ya, tapi mungkin teman-teman lupa, ini perlu teman-teman kaji ulang gitu. Yang pertama, tes aritmatika dan aljabar. Itu ada bilangan, macam-macam bilangan, operasi hitung bilangan, pengurangan, penambahan, kayak itu perkalian. Terus ada perpangkatan. Nah, teman-teman harus bisa tuh perpangkatan, penarikan akar pangkat 2 gimana, akar pangkat 3 gimana, kayak gitu. Terus ada operasi hitung campuran, ada mengurutkan bilangan bulat, ada pembulatan, atau ada penarikan bilangan. Ini secara garis besar saja saya kasih materinya. Karena nggak mungkin saya bahas satu persatu ya teman-teman ya, karena saking banyaknya, lumayan banyak materinya. Kayak bilangan pasti kayak mengurutkan bilangan, itu sering keluar, kayak gitu, penarikan akar. Nah, terus ada kelipatan faktor bilangan. Nah, kelipatan faktor bilangan, ada kelipatan dan faktor suatu bilangan, ada KPK,
kelipatan persekutuan terkecil, ada FPB, faktor persekutuan terbesar, ada aplikasi FPB dan KPK, entah itu dalam bentuk soal cerita. Ini biasanya aplikasi FPB dan KPK ini dalam bentuk soal cerita. Terus yang ketiga ada pecahan, perbandingan, dan skala. Nah, yang sering keluar nih di pecahan perbandingan dan skala ini adalah perbandingan nih teman-teman. Nanti teman-teman harus tahu kapan itu disebut perbandingan senilai, kapan itu disebut perbandingan berbalik nilai. Nah, ini sering keluar nih. Nah, perbandingan senilai sama berbalik nilai ini bedanya di mana sih? Kalau perbandingan berbalik nilai atau senilai, dia semakin besar, semakin contoh minyak misalnya minyak 1 liter itu bisa menempuh jarak misalnya 20 kilo. Nah, kalau seandainya 2 liter, berarti tambah banyak kan, jadi 40 kilo. Nah, itu perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, nah itu kayak, contohnya itu kayak pekerjaan rumah. Contohnya kayak kita membuat rumah. Kalau seandainya pekerjaannya 10 orang bisa menyelesaikan pekerjaan itu selama 15 hari, maka kalau 15 orang itu bakalan bertambah banyak atau tambah kurang gitu loh. Kalau seandainya 10 pekerja tadi kan bisa menyelesaikan rumah selama 15 hari misalnya. Sedangkan kalau ditambah pekerjanya jadi 15 orang, maka pekerjaan itu bakalan cepat selesai tentunya kan. Makanya ini disebut berbalik nilai. Karena pada saat ditambah pekerjanya malah harinya berkurang gitu loh. Jadi misalnya jadi 10 hari. Nah, kayak gitu. Nah, itu disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, terus ada skala. Skala itu teman-teman masih ingat rumusnya, skala itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, atau ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. Selanjutnya ada aritmatika sosial, ada perhitungan untung, ada rugi, ada bunga, bruto, neto, dan tara gitu loh. Nah, yang saya lihat di soal-soal aritmatika sosial ini itu lebih ke kayak nggak ujuk-ujuk langsung ditanya untungnya berapa, nggak, malahan dia ditanya belinya berapa, misalnya dia jual dengan harga 3 juta tapi udah untung 20%. Nah, kira-kira berapa sih harga dia beli? Nah, itu teman-teman harus bisa yang kayak gitu ya. Terus ada debit, ada pengukuran, ada ukuran sudut, panjang, luas, volume, berat, kuantitas, ada ukuran waktu gitu. Nah, teman harus ingat ya 1 menit itu berapa jam. Nah, dari menit ke jam itu diapain misalnya. 1 jam berapa menit. Nah, teman dibalik-balik pun teman-teman harus bisa ya. Terus ada jarak dan kecepatan. Kalau jarak dan kecepatan ini contohnya misalnya jarak dari seseorang dari kota A ke kota B, misalnya Adi dari kota A ke kota B dengan kecepatan sekian, terus ditambah Budi, kemudian Budi dari kota B ke kota A. Nah, kapan sih mereka bertemu kayak gitu. Nah, itu konsep jarak dan kecepatan. Terus ada bangunan datar. Bangunan datar itu ada segitiga, teman-teman harus tahu rumus luas segitiga, rumus keliling segitiga, persegi panjang, persegi, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, lingkaran, terus apa yang disebut sebagai simetri lipat, apa yang disebut sebagai simetri putar gitu loh. Nah, itu silakan teman-teman pelajari karena nanti kita bakalan lebih banyak ke beda soal aja ya. Jadi kita mempelajari dari soal aja. Nah, terus ada bangun ruang. Bangun ruang ada kubus. Kubus itu nanti mungkin kubus ini masuk nanti diagonal ruang, diagonal bidang, kayak gitu teman-teman. Kalau diagonal ruang kubus ini tinggal kita tambahin akar 2 sisinya, kalau diagonal bidangnya tinggal kita kali akar 3 gitu loh. Misalnya kubus nih, panjangnya A misalnya kan, karena kubus kan sisinya sama semua. Nah, kalau dia ditanya diagonal bidangnya berarti A akar 2. Kalau ditanya diagonal ruangnya A akar 3, kayak gitu teman-teman. Nah, secara umum. Nah, balok, gimana cara mencari diagonal ruang, diagonal bidang balok? Itu kita pakai konsep Pitagoras. Nah, ini nggak lepas dari konsep Pitagoras. Terus ada prisma tegak segitiga, tabung, limas, kerucut bola. Nah, rata-rata ini volumenya ya teman-teman ya. Teman-teman harus tahu volume dari masing-masing bangun ruang ini. Konsep dari volume itu adalah alas kali tinggi teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat alasnya apa. Kalau alasnya berbentuk kayak tabung contohnya. Tabung alasnya kan lingkaran, berarti luas lingkaran dikali tinggi gitu loh.
Nah, contohnya lagi, misalnya balok. Balok kan alasnya ada yang balok alasnya ke persegi panjang. Maka persegi panjangnya dikali tingginya berapa gitu. Kubus juga sama. Jadi rata-rata bangun ruang itu rumusnya alas kali tinggi, kecuali yang kayak limas, kayak kerucut, dia pakai sepertiga kayak gitu. Pakai kata sepertiga. Kalau bola dia pakai 4/3 ya teman-teman, VR pangkat 3. Nah itu ya limas, kerucut, itu pakai sepertiga, kalau bola pakai 4/3 VR pangkat 3. Nah, terus ada sistem koordinat. Sistem koordinat ini letak ya, misalnya kalau seandainya ini lebih ke pencerminan sih. Kalau seandainya ada titik 2,1 maka dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, itu jadinya berapa gitu. Jadinya minus berapa tuh? Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berganti adalah si X-nya. Berarti jadinya -2 sama 1 gitu loh. Si Y-nya tetap kayak gitu. Terus ada statistika, ada pengertian data, pengumpulan data. Ini pengertian data untuk teman-teman pahami aja. Pengumpulan data gimana, penyajian data, pengurutan data, rata-rata. Nah, ini yang saya garis nih, rata-rata nih sering keluar nih teman-teman. Rumus rata-rata nih kalau teman-teman harus ingat. Rata-rata itu jumlah data per banyak data. Nah, nanti bisa dibalik-balik nih. Siapa tahu nanti ditanya jumlah datanya berapa. Berarti kalau jumlah data, kita coba ya. Misalnya kalau rata-rata, itu kan biasa dilambangkan dengan X ya. X bar, rata-rata JD, jumlah data, itu ditambahin semua datanya, per banyak data. Nah, ini konsep ini teman-teman harus paham, dan ketika dibolak-balik pun teman-teman paham. Jumlah data ditanya berarti ini rata-rata dikali banyak data. Kalau banyak data yang ditanya, berarti ini pindah ke bawah. Jadi jumlah data per rata-rata. Gitu. Nah, ini konsep kayak gini teman-teman harus paham. Jadi kalau diubah-ubah pun teman-teman tetap paham. Gitu loh. Terus ada modus suatu data, terus ada barisan dan deret. Ini sering keluar ya. Barisan dan deret ini pasti keluar ya. Barisan dan deret angka, barisan dan deret huruf. Gitu loh. Nah, barisan dan deret ini ada nantinya mereka dilengkap satu larik, dilengkap 2 larik, dilengkap 3 larik. Dan ada pun yang berjenjang 1, yang berjenjang 1 selisihnya kita udah tahu langsung, ada nanti dia berjenjang 2, bahkan ada yang berjenjang 3 gitu. Terus kita lanjutkan. Terus ada aljabar, hitung cepat. Ini perkalian biasanya kayak perkalian-perkalian biasa. Cuman gimana kita menyelesaikannya dengan cepat. Terus ada kemampuan kuantitatif. Nah, terus ada tes penalaran logis. Nah, ini ada modus ponen, modus tollens, silogisme. Nah, ini rumus ini teman-teman harus ingat ya. Kalau di tes penalaran logis, kan biasanya tes penalaran logis itu jika X, maka Y. Nah, ketemu sama pernyataan duanya X, maka jadinya kayak gini. Misalnya jika P maka Q, ketemu pernyataan duanya P, maka kesimpulannya Q. Jika P maka Q, pernyataan duanya itu ingkaran Q, ini disebut ingkaran ya teman-teman. Ingkaran itu lawannya Q ya. Misalnya Q-nya baik, jadinya tidak baik gitu. Nah, itu kesimpulannya ingkaran P. Terus ada silogisme, itu ada P maka Q, Q maka R, jadinya kesimpulannya P maka R. Gitu. Oke. Selanjutnya ada tes penalaran analitis. Nah, tes penalaran analitis ini salah satu contohnya ya teman-teman. Salah satu contoh aplikasinya ini kayak gini. A kecil dari B, B kecil dari C, maka dapat disimpulkan A kecil dari C atau A kecil dari B, B kecil dari C. Jadi digabung. Kalau A kecil dari B, B besar dari C, maka bisa disimpulkan kayak gini. A kecil dari B, B besar dari C. Tidak dapat ditentukan hubungan urutan A dan C kalau dia kondisinya kayak gini. Nah, ini nanti soal-soal cerita yang kayak misalnya semua yang seperti itulah teman-teman, ada semuanya itu sebagian. Nah, misalnya atau kalau soal penalaran analitis itu lebih ke ini. Si Anto lebih tua daripada Budi. Nah, ini teman-teman bisa pakai A besar dari B, nah, kayak gitu. Nanti bisa teman-teman pakai rumus yang ini kayak gitu. Nah, itu lebih ke penalaran ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya sampai di situ kira-kira materinya ini ya teman-teman ya.
nanti insya Allah saya kasih ada modul materi CPNS. Saya dapat share dari teman-teman juga, dari teman-teman di IG juga. Saya lihat materinya cukup kompleks ya. Jadi saya nggak bakalan bahas materinya satu persatu karena menghabiskan waktu ya. Kita lebih baik bahas soal aja gitu. Nanti di akhir sesi saya akan share kepada teman-teman semua materi CPNS yang saya punya. Oke, gimana Kak Diana? Apa saya lanjut bahas soal atau gimana? Lanjut aja dulu, Lanjut aja Kak dulu ya Ronald. tadi. Oke. Iya. Oke, itu secara garis besar materinya. Sebentar. Oke, di sini saya akan ngasih tahu beberapa kepada teman-teman. Mungkin kalau penarikan akar itu soalnya kadang keluar, kadang enggak ya. Tapi saya akan ngasih tahu ke teman-teman, kalau untuk penarikan akar pangkat 2 sama akar pangkat 3 itu ada cara cepatnya teman-teman ya. Kalau penarikan akar pangkat 2, syaratnya teman-teman harus hafal. Pangkat 2, 1, penarikan akar ya, tapi teman-teman harus hafal pangkat 2, 1 sampai 10. Nah, jadi 1 sampai 10 itu teman-teman harus hafal. Misalnya, kita coba ya. Misalnya 225 deh. Sebenarnya 225 itu pangkat 15 ya. Ini gimana sih cara menyelesaikannya kalau dia akar pangkat 2 kayak gini? Ini caranya gini teman-teman. Kita ambil 2 angka karena dia akar pangkat 2. 2 angka dari kanan ya. 1, 2, kita kasih garis. Nah, kemudian kita cari deh. 2 ini pangkat berapa yang mendekati dia. Nah, kalau kita hafal nih 1 pangkat 1, 2, 3, 4, sampai 10 ya. 5, agak susah, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini kan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Ini teman-teman harus hafal nih ya. 64, 81, nah 100. Nah, kalau kayak gini berarti 2 ini siapa yang dipangkatin mendekati 2 hasilnya. Tapi nggak boleh lebih. 1 kan, berarti tulis di sini 1. 1 dikuadratin, hasilnya 1. Nah, 2 kurang 1, 1. Kalau seandainya ini saya contoh yang kecil aja ini pangkat 2-nya ya, akar 2-nya. Nanti kalau untuk yang lain teman-teman bisa aplikasikan. Terus kemudian yang belakangnya 5 itu siapa aja? Kebetulan yang belakang 5 dari pangkat ini cuma 5. 5 pangkat 5, 5 pangkat 2, 25. Nah, kebetulan 5, maka jawabannya langsung 15 gitu loh. Kalau seandainya pangkatnya itu kayak 4 belakangnya ya, ada 2, ada 8 kan. Nah, teman-teman tinggal lihat di sini. 1 sama di sininya. Nah, kalau seandainya ini lebih besar dari ini, maka pakai yang lebih besar kayak gitu. Oke. Nah, itu ya cara untuk penarikan akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 3 hampir sama caranya, tapi kalau akar pangkat 3, itu dia 3 angka di belakangnya teman-teman. Hitung ya, 3, 1, 2, 3, baru dikasih garis gitu loh. Caranya persis sama kayak gini. Nah, tinggal teman-teman nanti garis depannya ini berapa di sininya, terus pangkat 3-nya teman-teman harus hafal juga tentunya ya, dari 1 sampai 10. Ada 1 itu kan 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 3 itu berapa? 64, 5 pangkat 3, 125, 6 pangkat 3, 216, 7 pangkat 3, 343, 8 pangkat 3 itu 512, 9 pangkat 3, 729, 10 pangkat 3, 1000. Nah, itu minimal itu hafal ya 1 sampai 10. Biar membantu kita banget teman-teman, mengurangi jatah kita buat ngitung-ngitung di lembar coret-coretan itu ya. Nah, ini ya secara garis besar. Kita lanjutkan.
perbandingan nanti kita bahas di soal. Oke. Nah, ini nanti penjelasan semua materi ini sebenarnya ada banyak nih teman-teman. Ada di modulnya. Cuma kelamaan kalau kita bahas. Oke. Kita langsung aja masuk ke soal pertama. Nah, kan ketemu deret barisan ini, barisan. Barisan. Ini barisan apa nih? Aritmatika atau geometri nih. Biasanya sih yang sering keluar tuh aritmatika. Kalau nggak campur tuh, aritmatika dan geometri. Oke. Kira-kira kalau soal nomor 46 ini jawabannya apa, teman-teman? Coba ya. Sorry. Silakan teman-teman coba kerjain. Oke, siapa yang bisa jawab silakan tulis di kolom komentar. Kasih waktu buat teman-teman ya. 30, 31, terus apalagi titik-titik, ada 40, ada 45. Oh, ada udah jawab tuh 33, 36. D jawabannya katanya. Oke, kita coba ya. Jadi 30 ke 31 itu jaraknya 1 ya. Selisihnya 1 ditambah 1 ya. Ditambah 1. Ini nggak tahu ini ke sini berapa. Ini ke sini berapa nggak tahu juga. Ini ke sini juga nggak tahu, tapi ini ke sini 5. Nah, terus kita coba nih. Coba kita urutin 1, 2, 3. Wah, nyambung ternyata teman-teman. 4, 5. Berarti 31 tambah 2 itu 33. 33 ditambah 3 itu 36. 36 tambah 4, 40. Jadi benar ya, hasilnya adalah D. 33 di 33, 36. Oke, lanjut soal nomor 47. Jadi nanti nyobanya satu-satu, terus kalau enggak lengkap 2, kayak gitu ya. Silakan coba teman-teman. Ini tuh yang nomor Ini agak rumit 46. ya. Iya, Kak. Kak Rana, ini tuh yang nomor 46. Ya. Itu tuh pakai logika juga gitu apa gimana sih? Kan ini kan 30, ya, 31 kan satu-satu. Terus yang 40 kan 40 ke 5, ini kan 5 gitu 5. Ya. Nah, itu pakai logika. Jadi kita coba ya, kalau kita urutin seperti ini, nah ini kira-kira nemu nggak ke 5 gitu loh. Kalau enggak, kita coba lagi cara lain. Jadi sebenarnya soal-soal kayak gini, ini lebih banyak kita mencoba ya. Makanya sering kalau soal-soal kayak gini, Kak Diana, itu kita lebih sering bahas soal ini gitu loh, yang model-model kayak gini. Biar kita tahu nih, biar kita lebih terlatih gitu loh. Untuk kalau, oh ini ternyata lompat 2, oh nggak bisa nih lompat 2, ternyata ini lompat 3. Wah nggak bisa juga nih lompat 3. Berarti ini harus diapain nih. Nah, itu yang agak rumit di soal kayak gini ya, karena emang nggak ada kayak rumus sakleknya buat soal-soal yang seperti ini gitu. Karena dia pasti berbeda-beda gitu tiap soal gitu. Kadang dilengkap 2, kadang lengkap 1. Ini lebih kepada kita mencoba gitu pertamanya. Kita mencoba-coba, oh ternyata nemu nih jawabannya seperti ini. Jadi emang nggak ada kalau di sini rumus sakleknya, kecuali dia deretnya emang aritmatika atau geometri. Kalau aritmatika kan dia selalu ditambah, kalau geometri dia selalu dikali. Nah, itu baru ada tuh rumusnya kayak gitu loh. Tapi kalau dia kayak gini, dia berupa deret angka aja gitu loh. Jadi di sini kita lebih ke mencoba-coba gitu ya. Maka kadang di soal kayak gini menghabiskan waktu juga gitu loh. Kadang bisa cepet gitu loh. Nah, karena dia diacak gitu loh. Entah cara pengerjaannya gimana. Jadi kunci dari ini adalah banyak-banyak latihan soal aja. Benar. Ini kata siapa nih? Serafina. Banyak-banyak latihan soal aja. Nah, benar. Jadi emang harus banyak latihan soal biar terbiasa dengan model yang kayak gini. Iya ya, karena mainnya logika juga ya. Logika. Ini mainnya logika. Ini mainnya logika. Ini lompatnya berapa. Ini kalau dia udah minus-minus nanti bingung sendiri kita nih. Wah, ini dari berapa? Gimana ya? Oh, pernah belajar.
Kalau kayak gini. Kalau dia lompat 2 gimana? Wah, kayak gitu loh. Jadi Oke. dari soal-soal yang pernah kita pelajari, kita bakalan lebih kebuka gitu ketika kita menemukan soal yang lain gitu. Hmm. Oke, kita lanjut. Kak Ronald, Nomor maaf 47. sebentar. Ya, ya. Ini Mbak Sinta dari Ines sudah masuk, sudah Oke. hadir nih di tengah-tengah kita. Oke, Kak Diana. Oh, Bol stop dulu ya. Iya, Stop boleh. dulu ya. Ya, halo Mbak Sinta. Halo Kak Diana. Selamat sore, Sebentar Kak. Mbak. Sore. Iya, halo Kak Diana ya. Iya, halo. Maaf ya. Ya. Iya, iya teman-teman, ini Mbak Sinta dari Ines Kosmetik. Nah, Mbak Sinta ini akan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dimensi belajar untuk webinar bedah soal CPNS selama 3 minggu ini bekerja sama disupport oleh Ines Kosmetik. Nah, Mbak Sinta ini perwakilan dari Ines Kosmetik dan akan mempresentasikan mengenai Ines Kosmetik pada sore hari ini. Ya, silakan Mbak Sinta. Oh ya, terima kasih Mbak Diana. Selamat sore untuk sahabat Dimensi semua. Terima kasih juga untuk pemateri hari ini, untuk waktu yang sudah diberikan kepada Ines Kosmetik. Perkenalkan, saya Sinta, saya perwakilan dari Ines Kosmetik Jakarta. Nah, mungkin di sini sahabat Dimensi sudah pernah mendengar produk Ines atau menggunakan produk Ines ya. Nah, Ines Kosmetik ini adalah brand kecantikan yang berasal dari Singosari, Malang, Jawa Timur dan berdiri tepatnya sejak tahun 1998. Meliputi produk make up, kemudian skincare dan juga body care. Nah, Ines Kosmetik ini mempunyai visi untuk membantu wanita Indonesia khususnya menangani masalah kulit ya. Harapan wanita Indonesia mempunyai kulit ya, jadi terhindar dari berbagai macam masalah kulit seperti jerawat, rakitan, kemudian kusam ataupun masalah-masalah kulit lainnya. Nah, Ines Kosmetik ini diciptakan dengan menggunakan bahan yang sangat bermanfaat untuk kulit, kemudian juga sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dan juga sudah mendapatkan izin dari Badan POM. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan produk Ines Kosmetik. Nah, untuk sahabat Dimensi, kalau ingin lebih mengenal Ines, bisa add FB Ines Kosmetik atau follow IG @Ines Kosmetik. Nah, untuk yang ingin menggunakan atau membeli produk Ines Kosmetik ini bisa diperoleh di toko-toko kosmetik hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selain itu, pada masa pandemi ini juga kalau aktivitasnya sangat terbatas, bisa membeli melalui e-commerce kami, ada di Tokopedia, Blibli, Shopee, Lazada, JD ID, banyak sekali info mengenai Ines Kosmetik di Ines Official Shop ya. Jadi banyak sekali promo-promo yang bisa didapatkan. Nah, selain itu Ines juga bisa dibeli melalui aplikasi ya. Jadi ada aplikasi bisa di-download dari Play Store di mana ada aplikasi My Ines, banyak sekali info mengenai produk-produk Ines Kosmetik yang sangat menarik. Nah, untuk peserta webinar di sini yang ingin mengadakan acara kelas online maupun offline bisa menghubungi nomor saya Sinta yang ada di panitia. Apabila ingin mengadakan make up class, skincare class, atau facial class itu bisa melalui nomor saya. Nah, kami juga membuka kelas online ya, khususnya pada masa pandemi ini untuk rekan-rekan peserta webinar di sini apabila ingin mengadakan minimal satu kelas 30 orang, setiap peserta bisa mendapatkan e-sertifikat dan satu piece produk dari Ines Kosmetik. Nah, itu saja perkenalan dari Ines Kosmetik. Semoga acaranya hari ini berjalan lancar. Salam sehat dan sukses untuk sahabat Dimensi semuanya. Terima kasih untuk Mbak Diana dan tim. Terima kasih untuk seluruh peserta webinar. Happiness with Ines, webinar with Ines. Selamat sore. Ines Kosmetik, bukan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sinta atas presentasinya dan sudah meluangkan waktu untuk gabung bersama Dimensi Belajar. Ya teman-teman, jangan lupa untuk ini ya kepo-kepoin Ines, jangan lupa beli juga ya. Dan juga kalau misalnya mau kerjasama boleh ya Mbak Sinta ya. Tadi kalau misalnya mau ada webinar, ada acara apa gitu dan butuh dukungan Ines, nanti nomor kontak Mbak Sintanya bisa minta ke saya. Oke.
Ya, kasih, Mbak. terima kasih Mbak Sinta. Selamat sore. Ya, teman-teman, itu dari Mbak Sinta. Nanti kalau misalnya teman-teman boleh kepoin Ines Kosmetik. Kalau yang belum tahu apa itu Ines, banyak banget tadi udah dijelasin sama Mbak Sinta. Dia udah ada juga di e-commerce ya. Oke, dan juga kalau misalnya teman-teman misalnya ada mau ngelaksanain webinar atau kelas juga tadi, nanti nomor Mbak Sinta bisa japri saja saya ya lewat WA. Oke, presentasi dari perwakilan dari Ines Kosmetik sudah. Sekarang lanjut lagi ke pembahasan soal ya. Silakan Kak Ronald. Oke, Kak Diana. Kita kembali lagi ya, teman-teman ya. Kita lihat soalnya tadi. Oke. Oke, teman-teman, bisa dilihat ya soalnya. Sekarang nomor 47. Silakan dicoba pengerjaannya kayak gimana nih soal 47. Ini udah mulai agak ini nih. Oh, ini gimana ya? Silakan. Dia bisa dikali, teman-teman ingat. Bisa dikali, bisa dikurang, bisa di sekaligus tuh. Kayak satu lengkap dikali, satu lagi dikurang, bisa. Atau satu lengkap dikali, satu lengkapnya lagi ditambah. Ada kemungkinan, banyak kemungkinan ya teman-teman ya. Ada juga yang pangkat nanti. Nah itu ya, jadi banyak banget model yang seperti ini, deret angka seperti ini, yang nggak ada rumus sakleknya gitu loh untuk masing-masing soalnya. Oke, kita lihat. DK antara D atau E. Antara nih ya. Apa nih antara D atau E? Kosong dong. Oke. 36, 107. Oke, udah. Gimana nih yang lain? DK 36, 167. Nih, Serafina nih cepet juga nih. DK antara D atau E. Ini kalau yang sering-sering bahas soal nih, udah tahuan ini caranya gimana. Oke. Oh, D. Banyak ada nih, dia ngikutin yang jawab duluan apa gimana nih? Apa benar-benar ngerjain nih? Oke, kita lihat. Nah, kita lihat di sini ini 6. Titik-titik 29, 174, 102, 995. Ini kalau dilengkap pun nih kita bingung nih. Lengkap 1 mungkin nggak ya? Kalau lengkap 2 mungkin nggak ya? Nah, ini agak bingung ya. Nah, kita coba dulu nih. 102, 99 ini jaraknya berapa nih? Minus 7 kan ya? Oke. Terus 29, 174 ini diapain ini? Nah, ini 29 sama 174 ini teman-teman ternyata ini dikali 6. Saya pertama kali ngeliat soal ini, saya coba-coba tuh kalau lengkap nggak bisa. Wah, ternyata ini saya coba bagi deh. 29 ini, 174 saya bagi 29, ternyata 6 dapatnya. Nah, ternyata polanya kita coba, benar nggak dikali 6 sama minus 7? Ini kita coba ya. Yang pertama dikali 6. Kali 6, ini benar nggak? Kita coba dulu nih. 6 kali 6, 36. Misalnya ini. Terus, atau ini, yang E. 36, ini 36. 36 dikurang 7 berapa? Benar nggak 29? Nah, 36 kurang 7 benar ya, 29. 29 dikali 6 lagi, 174. 174 dikurang 7. Nah, berapa nih teman-teman? 167. Jadi benar ya. Jadi caranya kali 6 minus 7. Kali 6 minus 7. Nah, diketahui dari ini 2 soal tadi nih. Ini 1 sama yang ini.
Nah, ini dikurang 7, sedangkan ini dikali 6. Jadi nggak ketebak ya sebenarnya ya caranya, tapi kalau seandainya teman-teman banyak latihan soal, tentang soal yang seperti ini, pasti kepikiran, wah ini dikali nih, ini dikurang nih, nah kayak gitu ya. Tapi kalau baru-baru ngeliat soal kayak gini, wah ini gimana caranya nih ya orang ngerjain bisa ya. Ini kalau gue ngerjain nih bisa sejam nih nggak selesai misalnya, gitu ya. Itu karena teman-teman nggak melatih ulang terus gitu loh. Karena kunci dari matematika itu bukan hafalan teman-teman. Hafalan bisa hilang kalau di matematika, tapi di matematika itu pemahaman sama rajin mengulang soal. Jadi kalau anak matematika itu pasti dia rajin untuk ngulang-ulang soal, biar nantinya dia nggak perlu ngapal rumus lagi. Jadi udah paham langsung gitu teman-teman. Bahkan dia bisa menemui rumus. Makanya banyak cara-cara cepat itu orang nemuin dari itu tadi, karena sering latihan gitu. Oh gitu. Iya, jadi kayak gitu ya. Jadi anak matematika ya logika teman-teman, banyak ya logika berpikir. Oke, kita lanjutkan. Siap-siap ya teman-teman, disiapkan otaknya. Otaknya. Siapkan ya cara berpikirnya nih. Oke, bismillah. Lanjut. Oke, masih ada ternyata soal deret. 29, 66, 127, 218. Setelah ini apa lagi nih? Tingkatan tadi soal nomor 1 agak mudah, nomor 2 lumayan, ini nomor 3 nih teman-teman. Atau apakah lebih mudah atau lebih sulit? Bisa jadi diloncat, atau enggak diloncat, dia bisa jadi berjenjang 3 ke atas. Oke, di 341. 345 ya? Wah, nggak tahu nih, kita coba dulu nih. Ada yang jawab 341, ada yang jawab 345, yang lain gimana nih? Masih pusing atau gimana? Seru tahu matematika, menantang bukan? Oke, yang lain gimana nih? Suaranya mana? Baru Dika sama Serafina yang jawab nih. Ini rumusnya dikali 2 dikurang 5 bukan? Oh, bener nggak? Coba aja, coba. Kalau 29 kali 2 udah 58. Dikurang 5, 54 dong. Nggak 66. Coba. Bang, coba cara cepat biar cepat memahami. Ingat, di waktu chat, waktu tak bisa berpikir lama soalnya. Iya, kalau 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 cara cepat untuk soal kayak gini, saya kasih tahu teman-teman, itu nggak ada ya. Maksudnya nggak ada cara, Bang, biar paham langsung cepat gimana, nggak ada. Soal ini, teman-teman intinya harus sering berlatih. Sering ngerjain soal ini, sering berlatih. Kayak saya sering ngerjain soal-soal kayak gini, jadi kayak udah pas nemu soal baru pun, kayak udah banyak konsep di kepala saya yang harus saya terapkan ke soal kayak gitu. Wah, ini dikali, atau saya coba nggak bisa dikali nih, saya lengkap 1 nih, lengkap 2 gitu. Karena emang nggak ada rumus sakleknya saya bilang tadi kan. Kalau soalnya segitiga mah saya bisa ngerjainnya langsung. Karena kan ada rumusnya langsung gitu lah. Ya, intinya harus banyak latihan soal. Jangan males-males teman-teman. Jadi kalau soal kayak gini, nggak ada. Teman-teman mau nyari kemana, nggak ada cara cepatnya ini. Jadi emang harus, kalau soal deret itu harus latihan soal. Sekali lagi harus latihan soal. Jadi MTK jangan males-males dah latihan soal. Itu beneran. Itu kuncinya teman-teman. Kalau udah males latihan soal, waduh, udah susah buat menjawab soal. Karena ini logika teman-teman nih. Kalau teman-teman anak IPS atau anak-anak yang biasa berhubungan dengan huruf atau apa ya, nah itu kalau nemu soal kayak ini jadi tantangan buat teman-teman gitu. Karena nggak biasa dengan
logika berpikir yang cepat gitu loh. Nah, di sini teman-teman dilatih gitu loh. Gimana caranya membangkitkan logika berpikir teman-teman gitu. Biasanya teman-teman analisisnya berupa kata-kata. Nah, sekarang ilmu pasti nih. Jawabannya pasti gitu. Oke, baru 2 orang yang jawab. Oke. Kita coba. Nah, ini kita coba ya. Saya pertama kali lihat soal ini, saya pastinya nyobanya kayak gini dulu, teman-teman. 29, kalau dikali-kaliin, saya udah saya lihat nih, nggak bisa nih. 29 ke 66 itu berapa ini? Ditambah 37 ya? Oke. 66 ke 127 ini ditambah berapa, teman-teman? Ditambah 61. Oke, sorry. 61. Ini jelek banget ya. 127 ke 218 ini berapa nih? 100, enggak sampai 190. 91 ya. Coba 7 tambah 1, 8, 9, 10, 11, ya benar, 218. Oke. Terus selanjutnya berapa? Wah, nggak tahu nih kan. Coba kita jenjang 2. Nah, ini dia ada 2 jenjang nih. 37 ke 61 ini berapa nih? 36. 30 berapa nih? 37, benar. Ini 61 ya? 37 ke 61. Berapa nih, teman-teman? Ini 7, 9, 16 nih, benar. Kok 6 sih? 36 sih, sorry. Salah ini. Nah, 37 ke 61 berapa? 434. 24. Saya yang bingung ya. 24. Terus 24 ke 61 ke 91 itu 30 ya, teman-teman ya. Nah, ini satu lagi nih, 91 ke angka ini berapa nih? 24 ditambah berapa? Hasilnya 30. Tambah 6 ya. 30 tambah 6, 36. Jadi ini 91 tambah 36 ini jadi berapa tuh? 9, 10, 11, 12, 127 ya. Jadi di bawahnya 127 ditambah 218. 7 tambah 8 aja udah 15 nih. Ini pasti segini nih. Belakangnya pasti 5. Kalau enggak kita buktikan ya. Ini tambah 127. Nah, ini pangkat 3 nih, teman-teman. 5, sisip 1 jadi 4. Nah, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini dia malah jenjang 2. Berjenjang 2. Jadi ditulis dulu. Nah, jenjang ke atasnya berapa, kayak gitu. Berjenjang 2. Nih jarang-jarang sih soal yang kayak gini nih yang sulit sampai kayak gini, sampai berjenjang 2 kayak gini jarang-jarang ya, teman-teman. Biasanya itu 1, kalau enggak lengkap 2, kalau enggak lengkap 3 gitu loh. Dilengkap ya. Kalau ini malah jenjangnya 2 gitu loh. Bahkan ada jenjangnya sampai 3 nih, teman-teman. Nah, sebenarnya yang sulit itu jenjangnya sampai 3. Nah, orang nggak kepikiran nih kok sampai 3 gitu. Nah, jadi nanti di barisan itu, sebenarnya di materi barisan itu ada itu. Ada yang pertama dia lengkap 1, lengkap 2, lengkap 3, kemungkinan soalnya. Kemungkinannya lagi ada jenjang 1, yang kayak ini kan jenjangnya 1. Terus ada jenjang 2. Nah, ada lagi nanti satu lagi ke atas ini nih, jenjang 3. Oke, kayak gitu ya, teman-teman ya. Ini soal nomor 48 kita pakai yang jenjang 2. Jawabannya 3, 4, 5. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 49. Silakan teman-teman dikerjakan. Nah, ini hitung cepat. 0,169. B jawabannya. Wah, ini cepat nih. Serafina Fatimatus. Berapa nih? Ini kayaknya cari hasilnya yang paling kecil nggak sih?
Bener nggak ya? Paling kecil nggak ya? Kalau perkalian, kita nggak bisa mastiin sih dia paling kecil atau enggak. Tapi kalau pengurutan bisa kita pastiin nih. Soalnya dia minta paling kecil. Soalnya awalnya udah koma terus dibagi. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Kalau soal kayak gini. 1,69 dibagi 13 berapa nih? Oke, B. Jawaban sekarang masih banyak yang jawab B. Benar nggak ya? Ada lagi yang lain? B, 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 B. 0,169 Dika Wira. Serafina 0,19 B. Oke, kita coba. Ini 1,69 itu kan 169 per 100. Ya kan, teman-teman? Sorry, kok nggak mau dipencet. Sebentar, kayaknya, oh, nge-lag ya, loading ternyata. 169 per 100. Itu ya, teman-teman ya. Nah, kan dibagi ya, dibagi 13/1 ini teman-teman ya. Ingat di sini harusnya ada 13/1. Ingat, kalau dia dibagi, nah ini kita bisa jadiin kali, asalkan dia dibalik. Jadi 1/13. Dikali 1,3 itu kan 13/10. Oke, karena ini kali semua, kita coret deh. Jadi 169 per 1000. 169 per 1000 itu kan sama dengan 3 angka belakang koma, 0,169. Oke. Oke, bisa juga kayak di Kawira 1,9 bagi 13 itu 0,13. Kalau seandainya teman-teman kita nggak tahu nih 1,69 itu dibagi 13 berapa ya? Karena dia berkoma. Nah, tinggal 169 bagi 13 saja ya, 13. Karena ada 2 angka belakang koma, tinggal tambahin 2 angka belakang koma, berarti 0,13. Dikali 1,3, nah itu juga bisa teman-teman ya, yang kayak di Kawira jelaskan. Nah, ini tinggal tambah nolnya aja. Kalau kali kan bilang berkoma, dikali bisa ditambah, tinggal nambahin nolnya aja, komanya aja. Jadi cara kayak gini juga bisa kalau teman paham. Nah, ini dibalik ini konsep nih teman harus paham ya. Kalau dia dibagi nih, dia bisa jadi kali asalkan pembaginya ini dibalik. Dari 13/1 jadi 1/13. Itu konsep ya. Nah, itu perlu buat soal-soal yang teman-teman susah buat nulis ke bawahnya gitu loh. Kan kalau kita tulis nih 169 per 100 per 13 lagi kan agak ribet ya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Selanjutnya. Nah, ini. 34 dikali 22, min 34 dikali min 22, kurang dikurang 2020. Silakan dicoba teman-teman. Dua 2768 A. A. Pada semangat nih kayaknya. 2768. Ayo yang lain ayo. Nih berpacu-pacu mereka. Oke, 2768 yang lain. A. Oke.
Ini kalau oke kita bahas ya. Ini perkalian kayak gini. Ini terserah teman-teman ya, hitung cepatnya itu 34 kali 22 itu bisa pakai hitung kayak biasa, misalnya 34 kali 22 gitu kan. 2 kali 4, 8. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 3, 6. Berarti kan 8, 4, 7. Isi satuan. Tinggal tambahin. Nah ini ya konsepnya teman-teman harus ingat. Minus ketemu negatif itu jadinya tambah. Minus dikali minus. Pokoknya kalau seandainya tandanya sama, pasti plus. Itu perkalian. Pembagian juga. Kalau tandanya 1 minus 1 plus, jadinya minus hasilnya. Tapi kalau seandainya tandanya sama, minus minus, plus plus, itu pasti hasilnya plus. Nah, ini hasilnya plus 748 ditambah 2020. Nah, kalau kayak ini kan tinggal 4 tambah 2, 6. Jadi 2768. 2768. Oke. Ini bisa ya, teman-teman bisa. Oke, lanjut. Yang di bawah, jika rata-rata dari 2X, 2, 3, X, dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 4, 5, 6, X, dan Y adalah. Oke, ayo teman-teman, silakan dicoba soal nomor 51. Ingat, rumus rata-rata saya udah jelasin tadi ya. Jumlah data perbanyak data. Konsepnya dari sana. Wih, Kasparina D. Serafina juga udah D. Harusnya diumpetin dulu tadi ya, biar nggak dikerjain duluan. Ayo yang lain. Triwindayani, Kak. Triwindayani. 6 juga. Oke. Oke, yang lain. Kayaknya soal kayak gini udah sering keluar nih. Udah pada bisa nih teman-teman kayaknya. Oke, kalau soal kayak gini kita lebih main ke jumlah data ya teman-teman ya. Oke, kita coba. Nah, ini kita tinggal tambahin aja nih. 2 tambah 3, 5. 5, ini kalau secara ininya saya tulisin ya. Tambah X, tambah Y. Nah, gitu kan ya. Sama dengan, nah, ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4, dikali 5, 20. Nah, ini dari mana datanya? Dari konsep X bar, X rata-rata, jumlah data, per banyak data. Ini saya jelasin doang ya teman-teman. X barnya tadi 5, sorry. Jumlah datanya tadi kita tambahin semua, 2 tambah 3, tambah X, tambah Y, per, nah banyak datanya ada berapa? 1, 2, 2, 3, X dan Y. Ada 4 kan? Per 4. Nah, ini pindah ke sini jadi 24 kali 5. Ini kan dibagi, pindah jadi dikali. Ingat konsep itu ya. Karena melewati tambah sama dengan, ini bagi, pindah jadi kali. 4 kali 5, 20. Jadi 20 ini datangnya dari sini. Ini dikali. Terus 5-nya datang dari 2 tambah 3, 5. X plus Y sama dengan 20. Kita cari X plus Y aja. X plus Y sama dengan 20 ini kita pindahin plus karena ini di sini tandanya nggak ada berarti ini plus ya. Pindah melewati tanda sama dengan jadi kurang. 20 dikurang 5. Jadi 15. Oke. X plus Y 15. Udah ketemu nih X plus Y-nya 15. Ya udah kita tinggal cari rata-rata ini. Rata-rata ingat rumusnya tadi. X bar berarti 4 tambah 5.
Ini kita pakai ini ya, jumlah data. Kita tambah aja langsung. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 6, 15. 15 tambah X tambah Y. X plus Y kita udah tahu tadi hasilnya 15. Kita ulang lagi. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 6, 15. 15 ditambah X plus Y. Tambah 15, 30. Oke, 30 dibagi dengan jumlah data yang kedua ini. 1, banyak data yang kedua. 1, 4, 5, 6, X dan Y. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Nah, makanya jawabannya adalah 6. Nah, ini konsepnya ya. Jadi konsepnya semuanya dari sini. Kalau teman-teman udah tahu konsep ini, nah ini bisa cepat nih ngerjainnya. Jadi langsung aja, wah ini 5, ekspresinya 20. Karena dikali 4. Nah, ekspresinya dapat 15. Wah ini berarti 15 tambah 5, 20, tambah 6, 26, tambah 4, 30. Wah dibagi sebanyak ini 5. Langsung jawabannya 6. Wah bisa lebih cepat ya tentunya ya. Kalau seandainya paham konsepnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Paham ya? Bisa kita lanjutkan soal berikutnya. Sebentar. Oke, silakan soal nomor 52. Ini soal nomor 53 saya tutup dulu nih gimana caranya nih. Saya coret-coret ya. Nggak bisa juga. Biarin deh teman-teman coba kerjain. Nah, bisa ditutup. Silakan coba soal nomor 2 dulu, satu-satu kita kerjain. Suatu persegi panjang mempunyai luas 120. Jika panjangnya bertambah 25% dan lebarnya berkurang 20%, maka luasnya menjadi berapa? Kok bisa ya? Wih, jawab 120 gitu. Oh. Ini kayaknya Kak Serafina ini udah banyak latihan soal nih. Apa emang jurusannya matematika ya? Cepet banget gitu kerjain soalnya. Apa karena udah sering-sering latihan nih soal kayak gini, cara ngerjainnya kayak gini. Bener nggak ya 120? Yang lain gimana? Silahkan. Baru satu orang. C. Fatima. Hois. C. Kak Fatima. Kak Sudadama. Kak Sudadama. Ayo yang lain. Kita masih kasih waktu. Caranya gimana ya? Kok dapat 120? Oke. Oke, sudah. Kita coba. Oke. Jadi, ini kan suatu persegi panjang luasnya 120. Ingat, luas persegi panjang rumusnya kan panjang
kali lebar sama dengan 120 kan? Jika panjangnya bertambah 25%. 25% ini kan 0,25 ya teman-teman ya. Jadi kalau bertambah tadinya 1 nih, ditambah 0,25. Jadi 1,25. 1,25 P panjangnya. Dikali lebarnya berkurang 20%. Jadi kalau lebarnya berkurang 20%, berarti tadinya 1 berkurang 20% itu kan 0,2 ya teman-teman ya. Karena kan 20 bagi 100 itu kan 20 per 100, 2 per 10, jadi 0,2. Berkurang 0,2, berarti sisanya kan 0,8. Nah, ini yang konsepnya harus teman-teman ingat. Nah, sama dengan berapa? Yang kita tahu panjang kali lebarnya itu 120. Nah, sekarang tinggal sisa, ini kalau ini kan kali semua, 1,25 kali panjang, kali 0,8 kali lebar. Berarti kita hanya tinggal mengalikan ini nih. Panjang ke lebarnya kita udah tahu hasilnya 120. Makanya 1,25 itu kan dikali 0,8. Nah, dikali panjang kali lebar. Wah, sorry, coret-coret ya, teman. Oke, 125 kali 0,8 itu berapa? 1 ya. Atau ini saya pakai ini aja ya. Atau teman-teman caranya gini, 125 dikali 8 dulu. 125 kali 8 berapa? 1000 kan? 125 kali 8 itu 1000. Oke. Itu dibagi. Nah, kenapa dibagi? Karena dia komanya ada 3 nih. Atau langsung aja nih komanya kita naikin 3. Kan koma di 1,5 ada 2, koma di 0,8 ada 1, berarti ada 3 koma. Berarti 1, 2, 3. Jadinya hasilnya adalah 1. Sedangkan panjang ke lebar itu hasilnya 120, berarti 1 dikali 120. Ya jawabannya ya tetap 120 ya teman-teman. Ini kebetulan ya jawabannya tetap 120. Jadi kalau ada soal kayak gini pengerjaannya kayak gini. Kalau dia bertambah berarti anggap aja P tadi 1. Bertambahnya berapa? 25%, itu 0,25. Terus ditambah 1, jadinya 1,25. Berkurang 0,2% katanya. Tadinya 1, dikurang 0,2, 0,8. Nah, caranya kayak gini, teman-teman. Makanya hasilnya tetap 120. Oke, paham ya, teman-teman ya? Kita lanjutkan. Nah, nomor 53. Silakan, teman-teman. Silakan teman-teman coba dulu. Nomor 53. Sebuah kantor memiliki 8 bagian, masing-masing dengan 10 sampai 16 seksi. Setiap seksi sedikitnya ada 40 pegawai, tetapi tidak lebih dari 60 pegawai. Jika 10% pegawai pada setiap seksi adalah juru tulis, berapakah minimum jumlah juru tulis di satu bagian? Oke, 40 kata Kak Serafina nih. Tapi masih pakai tanda tanya nih, masih ragu berarti ya? 40. Oh, ini nanya nih biasanya nih. 40 enggak ya? Oke, yang lain? Benar enggak 40 ya? Enggak kebayang caranya. Ayo yang lain. Mana Kak Dika? Ya siapa yang sering muncul tadi ya? Suaranya mana nih?
Yang tadi di awal-awal semangat banget jawab. Yang lain juga semangat, ya tetap ya. Walaupun kadang masih bingung, wah ini kenapa ya? Oke, yang lain gimana? Baru Kak Serafina nih yang jawab. Apakah kebayang atau nggak dapet Kak, nggak bisa? Wah, ini bisa komen ya langsung kayak gitu ya. Nggak bisa Kak, nggak dapet. Nggak tahu caranya Kak. Tahu tapi lupa. Bisa juga tuh. Belum lagi tadi. Belum utak-atik lagi. Oke. Coba ya diutak-atik, dibolak-balik, di-juggling. Siapa tahu dapet ya. Oke. Oke, kita bahas ayo. Kita bahas. Ini gimana caranya ini. Oke. Nah, coba perhatikan ya teman-teman ya. Sebuah kantor memiliki 8 bagian. Ingat, ini dia punya 8 bagian. Masing-masing dengan 10 sampai 16 seksi. Setiap seksi sedikitnya 40 pegawai. Nah, di otak teman-teman udah tersimpan konsep bahwa satu seksi itu minimal 40 pegawai dan satu bagian itu minimal 10 seksi. 40 pegawai tidak lebih dari 60 pegawai. Nah, jika 10% pegawai pada setiap sesi adalah juru tulis, berapakah minimum jumlah juru tulis di satu bagian? Wah, ada dijelasin sama Kak Serafina tuh di kolom komen. Nah, jadi gitu ya. Ini pemahaman soal. Ya benar nih. Jadi satu kantor, sebuah kantor 8 bagian. Nah, ini kita jangan fokus ke 8 bagiannya, ke pertanyaannya kita fokus. Berapakah minimum jumlah juru tulis di satu bagian? Dia cuma minta satu loh ya. Jadi kita bahas satu bagian aja. Satu bagian karena ditanya minimum, berarti ambil yang paling kecil. Kita misalkan, karena satu bagian itu masing-masing dengan 10 sampai 16. Berarti minimumnya paling kecil 10 kan? Ya kita anggap satu bagian, yang paling minimum itu ada 10 seksi. Oke. Dari satu seksi, ingat, sesi itu, tadi katanya satu seksi itu bisa 40 sampai 60 pegawai, katanya. Karena dia minta minimum lagi, kita ambil yang paling kecil. 40 sama 60 berarti 40 kan? 40 pegawai. Nah, kita ambil 40 pegawai. Ingat, ini satu seksi, 40 pegawai. Dari 40 ini, 10% katanya adalah juru tulis. Berapa 10% dari 40? 0,1 dari 40. Berapa, teman-teman? Nah, sebentar. Sebentar, teman-teman. Oke. 0,1 dari 40 itu berapa? 4 kan? Berarti 10%. Iya, 10% dari 40 itu dikali 40 itu adalah 4. Berarti di satu sesi itu minimal 4 orang juru tulis. Karena dia 10 sesi, ada 4 kali 10. Jadi 4 ini kita kaliin ke sini. Berarti ada 40. Itu satu bagian. 40. Nah, kita kaitkan ke sini ke satu bagian. Jadi satu bagian itu minimal 40 juru tulis. Kalau ditanya maksimal, teman-teman ambil yang paling gede. Coba contoh, kalau seandainya maksimal ditanya jawabannya berapa nih? Nah, kalau ditanya maksimal ya, berarti 1, kita ambil 1, karena ditanya satu bagian. Maksimal dari seksinya ada 16. Terus pegawainya maksimalnya 60. Nah, 10%-nya misalnya katanya juru tulis, berarti 10% kali 60 ada 6 orang. Jadi dikali 6 kali 10%, itu ada 6 orang. Nah, tinggal kita kaliin 6 dikali 16. Berapa tuh? 6 kali 6, 36. 96 ya. Jadi ada 96 orang. Kalau yang ditanya maksimum. Tapi kalau ditanya minimum, tadi jawabannya adalah 40. Oke. Sampai di sini paham teman-teman cara mengerjakannya soal-soal yang seperti ini? Jadi
itu dapat 40 dan dapat 96. 40 itu minimum, 96-nya itu maksimum. Oke, benar nih Kak. Sudah mulai paham Kak. Wah. Oke. Nah, ini kalau soal-soalnya kayak gini ya. Jadi jangan kita langsung melihat soal itu jangan berpikir wah ini soalnya sulit. Enggak ya. Tapi kita sering latihan soal, sering lihat-lihat cara pengerjaannya gimana. Nah, itu bakalan kita wah ternyata soal itu enggak menjawab soal ini itu enggak sesulit yang kita bayangkan karena kita belum pernah mencoba aja teman-teman. Maka kita anggap itu sulit. Kebanyakan orang kan udah langsung menjudge, oh ini soal kayak gini nih susah banget nih, nah, kayak gitu kan. Ternyata kan ini cuman pemahaman kita aja. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Oke, 54. Oh, ini belum kapus. Oke, silakan teman-teman. Saya kasih waktu ya. Ayo teman-teman, ayo semangat. Soal nomor 54. Sepuluh tahun yang lalu, Rudi adalah sepertiga dari usianya sekarang. 15 tahun yang akan datang, perbandingan antara usia Marlena dan usia Rudi adalah 3:5. Berapa tahun usia Marlena? 5 tahun yang akan datang. Wih, udah kejawab 8 langsung. Dika 8 juga. Oke. Oke, yang lain. C, ada yang jawab C. Yang lain silakan dicoba ya. Jangan takut salah, jangan takut wah nanti kalau salah nanti bakalan diapain. Gua diapa-apain kok kalau salah kok. Kan di sini kita sama-sama belajar. Entah cara saya yang kasih tahu itu kurang cepat atau kurang apa, silakan teman-teman koreksi ya. Wah Kak, ini saya punya cara cepatnya nih. Nah, silakan, itu sangat membantu teman-teman yang lain juga ya. Dan membantu saya juga. Berarti saya nemu, oh ini ternyata ada lagi cara yang lebih cepat nih. Jadi di sini kita konsepnya saling berbagi aja ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah ada yang berpengalaman daripada saya gitu kan. Bahas-bahas soal kayak gini gitu. Lebih bagus kita untuk berbagi. Gitu. Kak ajarin bentuk-bentuk gambar atau tebak gambar itu Kak. Silakan nanti Kak direkomendasiin buat seminar selanjutnya atau beda soal selanjutnya kita akan lebih fokus ke gambar, ke tebak gambar. Kalau sekarang kita nih lebih fokus ke angka nih Kak, ke numerik. Nah, kalau tebak gambar gimana nih? Nah, nanti silakan kasih saran ke Kak Diana ke Dimensi Belajar. Nanti Kakak kan ngisi absensi ya buat dapat sertifikat. Nah, di sana ada saran atau rekomendasi buat seminar atau beda soal selanjutnya, silakan Kak. Nanti kita insya Allah kalau seandainya cocok, nah kita akan buka lagi soal khusus untuk membahas bentuk-bentuk gambar. Itu disebut dengan penalaran spasial ya Kak ya kalau di CPNS. Iya, nanti ada waktunya kita bakalan bahas tebak-tebak gambar ya. Oke,
kita bahas ya. Wah, ini gimana nih caranya nih. 10 tahun yang lalu Rudi adalah sepertiga dari usianya. Ingat, kita misalkan Rudi itu, umur Rudi sekarang itu R. Yang sekarang ya, berarti kalau 10 tahun yang lalu, berarti R dikurang 10. Kan 10 tahun yang lalu. Kalau usianya sekarang kan R. Kalau 10 tahun yang lalu, berarti dikurang 10 kan. Kalau dia misalnya 10 tahun yang akan datang, berarti ditambah 10. Itu sama dengan, karena adalah sepertiga usianya sekarang, berarti sepertiga dari R. Usianya sekarang kan tadi R. Dari sini aja kita bisa menemukan nilai R. Jadi berapa nih? Kita pindahin ya. R. Ini yang ini kita pindahin ke kiri, yang min 10 kita pindahin ke kanan jadi plus 10. Sepertiga pindah jadi min sepertiga, R. Sama dengan min 10 pindah jadi plus 10. Jadi 10 ya. Nah, ini ingat ya, ternyata di depan R ini ada 1 ya harusnya. Tapi nggak ditulis sama mereka. 1 dikurang sepertiga. Berapa teman-teman 1 dikurang sepertiga? Berarti ini 1 ini kan kalau kita samain penjemputnya jadi dikali 3. 3 kali 1, kalau nggak caranya gini aja. 3 dikali berapa nih angka depan sini? 3 kali 1, 3 dikurang 1 itu 2. Berarti 2/3. Oke, 2/3 R. Sama dengan 10. Berarti R sama dengan, nah, nih teman-teman. 10 dikali, nah kalau kayak gini kan kita mau mindahin dia nih. Kok dikali Kak? Kan harusnya dibagi. Dibagi 2/3. Dikali tapi hasilnya dibalik. Nah, jadi dikali 10 dikali 3/2. Nah, konsepnya dari tadi sebenarnya. Dari 10 dibagi 2/3. Kalau dibagi kan tadi bisa kita jadi kali dengan cara membalik pecahan tersebut. Jadinya 3/2. Kita coret. Jadinya 5. 5 kali 3 itu 15. Berarti R itu adalah 15. Umur Rudi sekarang itu adalah 15. Kita kaitkan dengan perbandingan usia Marlina dengan Rudi. Ini kapan nih? 15 tahun yang akan datang. Berarti M ditambah 15. Banding kita bisa jadiin per ya. Per R ditambah usia Rudi yang sekarang juga. Sama dengan 3/5. Oke, 3/5. Oke, sorry teman-teman, ini nge-lag nih. Oh ya, 3/5. Udah. Nah, dari perbanding ini kita dapat nilai M nanti. Coba ya. R-nya udah 15 tadi ya. R 15 ditambah 15, 30. Berarti M plus 15. Nah, ini udah 30 nih teman-teman. Hasilnya udah 30. Nah, yang ini ya. Yang ini hasilnya udah 30. 15 tambah 15. Oke. 30. Ini 30 kita kaliin ke sini nih, ke 3. 30 kali 3, 90. Berarti sama dengan 90 kali silang ya harusnya ya. Cuma karena kita mau mencari M, ini yang 5 nggak usah kita kaliin ke sini. Kita diamin di sini aja. Ini aja yang kita pindah 30. Pindah ke sini karena dibagi, jadi pindah jadi dikali. 30 kali 3/5. 90/5. 90/5 kan 18 ya. 18. M ditambah 15 sama dengan 18. Berarti M 18 kurang 15, dapat M 3. Jadi 15 ini pindah jadi minus 15. 18 kurang 15 dapat M 3. Ingat, M 3 ini umur sekarang, sedangkan dia tanya umur Marlena 5 tahun yang akan datang. Berarti 3 ditambah 5, M plus 5. Nah, jawabannya sama dengan 8. 3 ditambah 5. Jawabannya adalah 8. Oke, kayak gitu teman-teman. Kalau seandainya teman-teman udah paham nih, bisa cepet nih sama nih. Nah, silakan ya, ini diulang-ulang terus model kayak gini nih bisa cepet kita ngerjain. Oke, gimana teman-teman paham caranya? Nomor 54. Jadi caranya dari tadi dulu konsepnya tadi ya. Umur yang sekarang itu kita misalin dulu sama R. Kalau dia dikurang dari 10 tahun yang lalu berarti dikurang umurnya. Kalau dia 10 tahun yang akan datang ditambah. Nah, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah 8. Oke, silakan lanjut ke soal selanjutnya.
Silakan teman-teman. Luas daerah yang berwarna gelap pada gambar di bawah ini adalah. Jadi yang tadi jawabannya 8 ya. Coba luas daerah yang berwarna gelap pada gambar di bawah ini adalah. Oke, hoi Kak Serafina semangat banget nih. 64 katanya. B. Oh, ini bersaing nih sama Kak Fatima Tus nih. Oh, Kak Dika juga ikutan. Ayo yang lain. 64. Dari mana ya? Kok tahu 64 ya? Apa benar 64? Campur apa? Dari mana tahu 64-nya ya? Oke, yang lain, teman-teman. Jangan patah semangat. Tetap semangat. Kak Serafina aja yang udah paham tetap semangat kerjainnya. Kak Dika, Kak Fatimatus. Aku yang lain. Luas daerah. Oke, kita bahas ya. Nah, caranya gini. Sebelumnya kita cari luas seluruhnya. Ini kita buat nyari luas. Jadi diabaikan dulu nih yang warna putih ini nih, yang segitiga ini. Kita bagi di sini aja ya. Set. Nah, jadi ada 2 luas bangun datar. Persegi, ini persegi ya. Ini kan 4, berarti ini kan 8. 8 kurang 4, di sini 4. Berarti yang pertama, nih persegi pertama sama persegi kedua. Persegi pertama luasnya sisi kali sisi, 16. Berarti luas persegi pertama 4 kali 4. 4 kali 4. 16. Oke. Luas persegi kedua berapa, teman-teman? Luas persegi kedua. Luas persegi kedua 8 dikali 8. Oke, 64. Oke. Tinggal kita kurangin ya. Ini kita tambahin ya. Tinggal kita kurangin siapa nih? Yang segitiga nih. Ingat, konsep segitiga itu adalah luasnya adalah alas kali tinggi. Mau bentuk segitiganya mereng kayak gini, yang penting konsepnya alas kali tingginya. Tingginya yang mana? Yang lurus nih. Ke sini nih. Nanti nih kalau kita bikin lurus. Yang pokoknya dia sampai ke ujung sini nih patokannya. Tinggi. Berarti alasnya kan nih 4. Berarti sini juga 4 kan? Berarti luas segitiga itu A kali T bagi 2. A kali T per 2. Oh, ini A-nya alas. Jadi sama dengan alasnya kan 4 tambah 4, 8. Kali tingginya berapa? 4 kan? Walaupun dia mereng kayak gini. Tapi konsep di segitiga itu alas kali tinggi. Yang penting teman-teman tahu nih tinggi ini ke sini nih. Nah, itu 4 ya. 8 kali 4 per 2. Coret, coret. 4. 4 kali 4, 16. Nah, ini ditambahkan. Nah, dikurang sama yang ini. Jadi, ya jadinya 16 ditambah 64 dikurang 16. Jadi gitu. Ini kan dikurang, ditambah, sama ya, hasilnya berarti 64. Oke. Gitu teman-teman. Makanya dapatnya hasilnya adalah 64. Ingat ya, tadi luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2 konsepnya. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini penalaran logis. Oke, silakan dijawab.
Semua pegawai mendapat gaji pokok. Sebagian pegawai mendapat bonus penghasilan. Kesimpulannya apa? Katanya ini soal sulit ya di Q. Karena ini penalaran logis. Semua pegawai mendapat gaji pokok. Sebagian pegawai mendapat bonus penghasilan. Nah, itu jawabannya apa nih? Kesimpulannya apa? Semua pegawai tidak mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Semua pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Sebagian pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Pegawai yang diberi gaji pokok pasti mendapat bonus penghasilan. Sebagian pegawai mendapat bonus penghasilan saja. Jujur kalau yang kayak gini masih bingung, Kak. A, C, C. B, ada yang B. Oke. Ada yang C lagi. Ada lagi? Oke, ini konsep pertama di sini ada di pernyataan pertama ya. Semua pegawai mendapat gaji pokok ya. Jadi ingat ya, semua pegawai pasti mendapat gaji pokok nih, karena udah ada di pernyataan utama. Terus sebagian pegawai mendapat bonus penghasilan. Sebagian nih. Jadi semuanya pasti dapat gaji pokok, tapi hanya sebagian yang dapat bonus penghasilan. Biasanya, ini biasanya ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga yang lain. Biasanya kalau soalnya kayak gini ada semua, ada sebagian, kesimpulannya pasti sebagian. Itu biasanya ya, dari beberapa soal yang saya baca, itu pasti sebagian jawabannya. Kalau ada semua, ada sebagian, pasti sebagian jawabannya. Habisinnya nanti kita memilihnya. Nah, tapi kalau ada kemungkinan semua, nggak ada. Tapi kecil ya. Saya bahas sekitar ada 20 soal atau 20-30 lebih. Itu saya lebih banyak menjawab sebagian daripada semua. Paling semua bisa dihitung jari lah gitu. Nah, makanya kalau soal kayak gini, yang cenderung ke sebagian. Kita coba bahas satu-satu. A, semua pegawai tidak mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Ini udah jelas salah ya, karena pernyataan pertama menyatakan bahwa semua pegawai mendapatkan gaji pokok. Nggak mungkin tidak di kesimpulan. Yang kedua, semua pegawai mana terlalu saya pakai spotlight. Semua pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Semua pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Belum tentu orang semua pegawainya mendapatkan bonus penghasilan. Kenapa? Karena di sini redaksinya hanya sebagian pegawai yang mendapat bonus penghasilan. Jadi bukan semua ya, ingat ya, ini ada kuncinya sebagian. Jadi semua pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan salah. Karena hanya sebagian yang dapat bonus penghasilan. Yang C, sebagian pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Ini baru benar. Karena sebagian pegawai mendapatkan gaji pokok dan bonus. Karena dan ya, berarti ini berkaitan dengan bonus penghasilan. Jadi sebagian pegawai itu dia dapat 2, bonus penghasilan dan gaji pokok. Dan bisa kita kesimpulan lagi bahwa sebagian pegawai hanya mendapatkan gaji pokok. Nah, bisa kita simpulin itu gitu loh. Terus yang D, pegawai yang diberi gaji pokok pasti mendapat bonus penghasilan. Wah, ini kita nggak tahu nih, benar apa enggak. Terus sebagian pegawai mendapat bonus penghasilan saja. Enggak ya, karena di sini udah dijelaskan bahwa semua pegawai pasti dapat gaji pokok. Nggak mungkin orang yang kerja dapat bonus penghasilan doang. Oke, teman-teman paham ya sampai di situ ya. Jadi ini pemahaman. Nah, biasanya jawabannya sebagian. Ingat ya, itu mayoritas atau sering saya lihat ya. Sering saya coba itu jawabannya pasti sebagian. Silakan nomor 57. Coba ya, silakan kerjain nomor 57.
Silakan ya teman-teman. 57 gimana nih? Ayo coba-coba. Ayo yang lain silakan ya. C. Limut banget. Tadi semangat banget nih Kak Surafina ya. Kok sekarang soal kayak gini lemot ya? Oh, enggak nih Kak. Ini belum terbiasa aja nih Kak. Kita bahas. Oke, mari kita bahas. Spot. Semua pasangan yang menikah di KUA adalah pasangan sah. Pasangan yang sah, ingat ya, tadi kata kuncinya di sini, semua pasangan yang menikah di KUA pasti sah. Jadi kalau udah menikah di KUA pasti sah nih. Pasangan yang sah pasti memiliki buku nikah. Kalau udah sah pasti buku nikah. Atau yang punya buku nikah dari bawah bisa kita urutin nih. Yang punya buku nikah pasti sah. Yang sah pasti di KUA. Atau yang punya buku nikah pasti menikah di KUA. Nah, Rina dan Budi mempunyai buku nikah. Udah jelas nih kesimpulannya, kalau kita tarik ke atas, pasti dia nikah di KUA. Pasti dia pasangan sah gitu. Makanya Rina dan Budi tidak menikah, nggak mungkin. Rina dan Budi buku nikahnya palsu. Wah, itu mah asumsi netizen. Rina dan Budi menikah di KUA. Nah, ini ya kalau kita tarik kesimpulan dari bawah. Rina dan Budi pasangan yang tidak sah. Dia punya buku nikah. Dari pernyataan kalau punya buku nikah berarti sah. Budi dan Rina belum tentu sah. Nah, ini enggak ya, berarti jawabannya C. Rina dan Budi menikah di KUA. Nah, ini dari bawah nih kita ambil kesimpulannya sampai ke atas gitu, teman-teman. Buku nikah sah menikah di KUA gitu. Oke, kita lanjutkan soal 58, silakan. Semua pemilik mobil harus mempunyai surat izin mengemudi. Lantip memiliki 2 mobil mewah. Kesimpulannya? Apakah bisa ditarik kesimpulan atau tidak? Ataukah ada jawabannya? Oke, yang lain? Ada lagi? Wah, ini semangat nih. Semua pemilik mobil harus mempunyai surat izin mengemudi, kuncinya di sana. Semua pemilik mobil, mau siapa aja, harus mempunyai surat izin mengemudi. Lantip memiliki 2 mobil mewah. Oh, berarti ada hubungannya dong. Berarti 2 pernyataan ini ada hubungannya. Kalau 2 pernyataan ini tidak ada hubungannya, maka kita tidak bisa ngambil kesimpulan. Tapi ternyata ada hubungannya nih. Mobil, yang punya mobil, sama harus punya surat izin. Berarti kalau Lantip memiliki 2 mobil mewah, berarti Lantip wajib memiliki surat izin mengemudi. Ini jawabannya B, teman-teman. Lantip tidak membutuhkan surat izin. Ya, tidak. Salah ini. Lantip wajib memiliki surat izin mengemudi. Ya. Lantip boleh memiliki surat mengemudi. Ya, boleh sih. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Dapat ya, karena dia ada hubungannya. Terus semua salah. Enggak, berarti jawabannya B. Kalau kayak gini soalnya jawabannya B. Karena 2 pernyataan saling berhubungan. Kecuali nih Lantip memiliki 2 motor katanya. Wah, ini enggak ada hubungannya nih teman-teman. Karena pernyataan pertama kita patokannya. Jangan patokannya realita hidup ya. Kalau patokannya realita hidup ya motor ya harus punya SIM juga gitu loh.
Tapi ini lebih ke pernyataan sebelumnya. Jadi kalau semua pemilik mobil harus mempunyai surat izin mengemudi, Lantip memiliki 2 motor katanya, dan ini bisa kita kesimpulannya tidak dapat ditarik kesimpulan. Kalau soalnya seperti itu ya. Tapi kalau karena kaitannya sama mobil juga, nah ini bisa ditarik kesimpulan. Oke, kita lanjutkan. 59. Kendaraan roda 2 dan bermesin boleh memasuki tol, sementara kereta kuda beroda 2. Kesimpulannya apa? Sorry. Kemencet. D. Oke. Wow, udah mau sholat maghrib ya kalau di Jakarta ya. Oke, kita bahas aja langsung ya teman-teman ya. Kendaraan roda 2 dan bermesin boleh memasuki tol, sementara kereta kuda beroda 2. Ingat teman-teman, pernyataan sebelumnya, patokan kita itu. Kalau yang boleh masuk tol itu, dia harus roda 2, harus bermesin katanya. Itu patokan teman-teman tuh. Kalau dia cuma salah satu dari kedua ini, dia nggak bisa masuk tol. Kalau cuma kendaraan yang bermesin doang, nggak punya roda, nggak bisa masuk tol teman-teman. Jalan juga nggak bisa, karena nggak punya roda. Jadi konsep di sini, 2 hal ini harus dipenuhi biar mereka bisa masuk tol. Nah, ini syarat perlu ya. Kesimpulannya, berarti benar kereta kuda dilarang masuk tol karena dia nggak punya mesin. Nah, jadi kayak gitu. Jadi nggak boleh dia masuk tol. Terakhir soal 60 kita bahas, nanti sisanya PPT-nya saya kasih teman-teman, silakan. Nanti ada lagi soalnya ini teman-teman, ada PR buat teman-teman di PPT ini, saya nanti share ke Kak Diana, silakan nanti teman-teman, saya share di grup nanti ya. Nanti silakan teman-teman ambil. Ke Kak Diana, di share di grup, silakan teman-teman ambil. Semua balita mendapat imunisasi. Beberapa balita mendapat vitamin. Ingat, kalau ada semua, ada beberapa, nih kemungkinan nih jawabannya pasti beberapa nih. Nah, yang A, semua balita mendapat imunisasi dan vitamin. Enggak semuanya. Terus, balita yang telah imunisasi biasanya mendapat vitamin. Emang iya. Sebagian balita mendapat vitamin saja. Sebagian balita mendapatkan vitamin saja. Enggak ya, karena tadi semua balita mendapat imunisasi. Ingat, sebagian balita mendapat vitamin dan imunisasi. Nah, ini baru benar yang D. Karena beberapa sama sebagian sama ya. Beberapa, sebagian sama. Jadi, sebagian balita mendapat vitamin dan imunisasi. Jawabannya yang D. Oke, teman-teman. Sampai di situ dulu pertemuan kita. Mohon maaf ya atas segala kekurangan dalam penyampaian. Nanti saya perlihatkan ya, di sini masih ada soalnya. Teman-teman tuh, nih ada yang pakai soal dari dia punya persoalan 1, nanti pertanyaannya ada 3. Nanti silakan teman cari nanti jawabannya. Terus ada tugas di rumah buat teman-teman, silakan nanti dicari. Ini yang soal-soal kayak gini, silakan nanti saya kasih ya PPT-nya ke teman-teman. Silakan nanti teman-teman kerjakan buat latihan soal teman-teman sendiri. Oke, Kak Diana, mungkin itu kesempatan mungkin
hanya segitu yang dapat saya sampaikan teman-teman pada kesempatan berbagi kali Bukunya makan ini. saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya kembalikan lagi ke Amin. Kak Diana. Amin. Ya, terima kasih Kak Rona atas penjelasannya. Wow, benar-benar kayak kebuka ya. Gimana teman-teman, kebuka nggak? Kalau saya pribadi sih kayak yang, oh Alhamdulillah terbuka dan paham. ya, oh ternyata caranya gitu ya, ternyata gitu ya, gitu. Ternyata kalau tahu caranya tuh segampang itu loh, gitu loh. Iya. Tapi pas pertama kali lihat, wah gila itu angka semua, gimana cara ngerjainnya. Ternyata pas udah dikasih tahu caranya ya lumayan, tapi kuncinya satu ya karena ya sering latihan. Dan teman-teman, Kalau MTK sering latihan. ya, dan teman-teman Dimensi Belajar juga buka kelas kalau misalnya emang teman-teman mau belajar bareng sama Dimensi gitu. Boleh nanti calling sama kita lah, Karona kalau enggak ke saya gitu. Misalnya Kak, saya mau ini dong daftar kelas ini. Oh, boleh. Tentu boleh gitu. Boleh grup, boleh pribadi gitu. Nanti kontak aja ya. Semangat terus teman-teman, jangan lupa isi linknya, link presensinya, dan isi juga evaluasi dan saran untuk selanjutnya. Ya, Iya. semangat, good luck teman-teman pejuang CPNS. Terima kasih Kak Ronald sudah meluangkan Ya, waktunya terima dan kasih, memberikan Kak Diana. ilmunya. Mantap banget. Amin. Jelas ya. Oke. Ya. Ya, teman-teman ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, nanti apa tuh parsial ya, Kak Dian, Oh ya, parsial. pasti ya. Nanti ya, coba Kak Diana katanya Kak Dika mau nantinya webinar selanjutnya itu ada pembahasan tentang parsial, Kak. Yang gambar-gambar itu loh, Kak. Oh, tentang parsial itu ya. Yang apa sih dia figural ya? Ya, yang gambar, figural ya, figural benar. Iya, ya figural. Iya, yang gambar, bentuk-bentuk gambar. Oh iya iya. Bolehlah nanti di ini ya. Isi aja teman-teman untuk evaluasi dan saran selanjutnya. Pokoknya kalau misalnya emang mau belajar sama Dimensi, boleh kontak juga. Soalnya kita juga ada beberapa paket. Kalau misalnya ini kurang jelas kan, kalau misalnya dibahas lebih terperinci gitu kan per babnya atau gimana, lebih enak boleh kontak Dimensi Belajar. Oke, teman-teman, karena waktu sudah pukul 17.32 ya, bentar lagi azan maghrib juga nih di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di webinar Dimensi selanjutnya. Oke? Thank you. Selamat sore, selamat petang. Semangat teman-teman semua. Semangat. Kalau semangat ya. Ya, boleh live teman.